Pernahkah kalian mendengar kisah tentang Atlantis? Sebuah kota peradaban maju yang hilang di telan lautan dalam semalam. Apakah Atlantis ini nyata? Atau hanya sebuah legenda kuno? Mari kita selami misteri yang telah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun ini. Semua berawal dari filsuf Yunani kuno, Plato. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias, Plato menceritakan tentang sebuah negara pulau yang kuat dan maju bernama Atlantis. Menurut Plato, kisah ini ia dapatkan dari Solon, seorang negarawan Sina yang mendengarnya dari seorang pendeta Mesir kuno. Dalam dialognya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah surga dunia. Pulau ini lebih besar dari Libya dan Asia disatukan. Tanah Atlantis sangat subur, kaya akan sumber daya alam, termasuk logam mulia seperti emas, perak, dan logam misterius bernama orichalcum yang katanya berkilauan seperti api. Para penduduk Atlantis, atau kaum Atlantean, digambarkan sebagai keturunan Poseidon, dewa laut Yunani. Mereka adalah masyarakat yang adil, bijaksana, dan saleh. Kerajaan mereka sangat terorganisir dengan sistem pemerintahan yang rumit dan kekuatan militer yang tak tertandingi. Armada laut mereka terdiri dari 1.200 kapal perang, dan pasukan daratnya sangat besar. Ibu kota Atlantis sendiri sangat menakjubkan. Kota ini dibangun dalam serangkaian cincin konsentris yang terdiri dari daratan dan kanal air, terhubung oleh jembatan-jembatan megah. Di pusatnya, berdiri kuil Poseidon yang megah, dilapisi perak dan emas, dengan patung Poseidon mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda bersayap. Teknologi mereka sangat maju, dengan sistem irigasi canggih, pelabuhan besar, dan arsitektur yang luar biasa. Selama bergenerasi, mereka hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Namun, seperti banyak kisah kejayaan, semua itu tidak bertahan selamanya. Menurut Plato, seiring berjalannya waktu, sifat ilahi dalam diri bangsa Atlantis mulai memudar. Mereka mulai dicemari oleh keserakahan, kesombongan, dan ambisi untuk menaklukkan dunia. Mereka tidak lagi puas dengan kekayaan yang mereka miliki. Nafsu kekuasaan membuat mereka melancarkan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Athena dan seluruh wilayah Mediterania. Namun, pasukan Athena yang gagah berani berhasil mengalahkan invasi Atlantis dan membebaskan bangsa-bangsa yang telah mereka taklukkan. Kekalahan ini menjadi awal dari akhir Atlantis. Para dewa, yang marah melihat kebobrokan moral dan kesombongan bangsa Atlantis, memutuskan untuk menghukum mereka. Menurut cerita Plato, Dewa Zeus mengumpulkan para dewa lainnya untuk menentukan nasib Atlantis. Hukumannya sangat mengerikan. Dalam satu hari dan malam yang penuh bencana, terjadi gempa bumi dahsyat dan banjir besar yang menelan seluruh pulau Atlantis. Peradaban yang dulunya megah itu lenyap tanpa jejak, tenggelam ke dasar lautan, hilang selamanya dari pandangan manusia. Kisah Plato ini sangat spesifik. Ia bahkan memberikan lokasi perkiraan Atlantis, yaitu di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Ini menempatkan Atlantis di suatu tempat di Samudra Atlantik. Deskripsi detail inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Plato hanya mengarang cerita sebagai sebuah alegori moral, atau apakah ia benar-benar mendeskripsikan tempat yang nyata? Selama berabad-abad, banyak yang percaya bahwa kisah Atlantis hanyalah sebuah fabel, sebuah cerita peringatan tentang bahaya kesombongan dan korupsi kekuasaan. Plato mungkin menggunakan Atlantis sebagai model negara ideal yang jatuh karena kehilangan kebajikannya, kontras dengan negara Athena yang ideal dalam filosofinya. Namun, bagi banyak orang lainnya, kisah ini terlalu detail untuk sekadar fiksi. Ini membawa kita ke berbagai teori dan spekulasi tentang lokasi Atlantis yang sebenarnya. Para pemburu Atlantis dan peneliti telah menyisir seluruh dunia untuk mencari bukti keberadaan kota yang hilang ini. Salah satu teori paling populer menghubungkan Atlantis dengan peradaban Minoa di Pulau Kreta, khususnya letusan gunung berapi Tawa, yang sekarang dikenal sebagai Santorini, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Letusan Tawa adalah salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah manusia. Letusan ini memicu tsunami raksasa yang menyapu pesisir Laut Egea dan Mediterania Timur. Banyak yang percaya tsunami inilah yang menghancurkan peradaban Minoa yang maju di Kreta, yang memiliki banyak kesamaan dengan deskripsi Plato tentang Atlantis. Mereka adalah peradaban maritim yang kuat dengan seni dan arsitektur yang canggih. Meskipun lokasinya di Mediterania, bukan di Atlantik,
banyak yang berpendapat Plato mungkin telah salah mengartikan lokasi atau skala geografis dari cerita yang ia dengar. Teori lain menunjuk ke lokasi yang lebih eksotis. Ada yang menyarankan Atlantis berada di dekat Kepulauan Bahama, di area yang dikenal sebagai segitiga Bermuda. Beberapa penyelam mengklaim telah menemukan formasi batuan aneh di bawah air, seperti Jalan Bimini, yang mereka yakini sebagai sisa-sisa jalan atau tembok buatan manusia dari peradaban kuno. Namun, sebagian besar geolog meyakini formasi ini adalah fenomena alam biasa. Ada juga yang mencari Atlantis di tempat yang lebih jauh, seperti di lepas pantai Spanyol, dekat Cadiz, di sebuah wilayah bernama Duana National Park. Citra satelit menunjukkan adanya struktur persegi panjang yang aneh di bawah rawa-rawa lumpur, yang menurut beberapa peneliti cocok dengan deskripsi kota cincin Atlantis. Mereka berteori bahwa tsunami kuno mungkin telah mengubur kota itu di bawah lumpur. Bahkan ada teori yang mengaitkan Atlantis dengan Indonesia. Profesor Arisio Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, berpendapat bahwa Atlantis adalah sebuah benua yang tenggelam di Laut Cina Selatan, yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Ia berargumen bahwa Indonesia kuno adalah peradaban maju yang hancur oleh letusan gunung berapi raksasa dan kenaikan permukaan laut pada akhir zaman es. Namun, teori ini kurang mendapat dukungan dari komunitas ilmiah arus utama. Spekulasi tidak berhenti di situ. Beberapa teori konspirasi yang lebih liar bahkan mengklaim bahwa Atlantis adalah hasil karya alien atau peradaban manusia super kuno yang teknologinya jauh melampaui kita. Mereka percaya bangsa Atlantis selamat dari bencana dan menyebar ke seluruh dunia, menjadi nenek moyang peradaban besar lainnya seperti Mesir dan Maya. Menjelaskan mengapa ada begitu banyak piramida dan struktur megalitikum yang mirip di seluruh dunia. Ada juga yang percaya bahwa para penyintas Atlantis bersembunyi di bawah tanah atau di dasar laut, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Hingga hari ini, tidak ada satupun bukti arkeologis yang konkret dan tak terbantahkan tentang keberadaan Atlantis yang pernah ditemukan. Setiap penemuan yang diklaim sebagai sisa-sisa Atlantis selalu dapat dijelaskan sebagai formasi geologis alami atau peninggalan dari peradaban lain yang sudah dikenal. Para sejarawan dan arkeolog pada umumnya sepakat bahwa Atlantis adalah ciptaan fiksi Plato. Namun, mengapa kisah ini terus bertahan dan memikat kita? Mungkin karena Atlantis mewakili kerinduan mendalam kita akan sebuah surga yang hilang, sebuah dunia yang sempurna di mana manusia hidup dalam harmoni dan kemajuan, sebelum semuanya hancur oleh kelemahan manusia itu sendiri. Kisahnya adalah cerminan dari potensi kehebatan dan kejatuhan kita. Misteri Atlantis juga mendorong kita untuk terus menjelajah, mempertanyakan, dan bermimpi. Ia mengingatkan kita bahwa masih banyak hal yang tidak kita ketahui tentang sejarah planet kita dan lautan luas yang menyelimutinya. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi, dan sebagian besarnya masih belum terjamah. Siapa tahu rahasia apa yang tersembunyi di kedalamannya. Jadi, apakah Atlantis itu nyata? Apakah itu sebuah kota yang tenggelam, sebuah alegori filosofis, atau sesuatu yang lain sama sekali? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya secara pasti. Tapi justru ketidakpastian itulah yang membuat legenda Atlantis begitu abadi dan menarik. Misteri ini akan terus hidup, menginspirasi generasi mendatang untuk terus mencari, berimajinasi, dan bertanya-tanya tentang apa yang ada di luar sana, di bawah ombak. Siapa yang tidak kenal Atlantis, kota megah yang hilang di telan lautan? Tapi, dari mana sebenarnya cerita ini berasal? Mari kita telusuri bersama. Legenda Atlantis pertama kali muncul dalam dua tulisan filsuf Yunani kuno, Plato, yaitu Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam dialog ini, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban maritim yang kuat dan maju, terletak di luar pilar Hercules, yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah pulau yang lebih besar dari Libya dan Asia digabungkan. Peradabannya sangat kaya, dengan teknologi canggih, arsitektur yang megah, dan sumber daya alam yang melimpah. Mereka memiliki istana-istana yang dilapisi emas, perak, dan logam misterius bernama orichalcum, yang bersinar seperti api. Masyarakatnya dikenal bijaksana dan mulia, keturunan dewa laut Poseidon. Namun, seiring berjalannya waktu, keserakahan dan keangkuhan mulai merusak moral mereka. Plato menceritakan bahwa Atlantis, dengan kekuatan militernya yang luar biasa, mencoba menaklukkan Athena dan seluruh Eropa. Namun,
Bangsa Asine yang gagah berani berhasil memukul mundur invasi mereka. Tak lama setelah kekalahan itu, nasib Atlantis berubah drastis. Sebagai hukuman atas keangkuhan mereka, para dewa mengirimkan bencana dahsyat. Dalam satu hari dan malam yang mengerikan, tulis Plato, gempa bumi hebat dan banjir besar menenggelamkan seluruh pulau Atlantis ke dasar lautan, hilang selamanya. Kisah Plato ini sangat detail, menggambarkan geografi, politik, dan budaya Atlantis secara rinci. Namun, para sejarawan dan arkeolog modern sebagian besar setuju bahwa Atlantis adalah sebuah kisah fiksi, sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk menyampaikan pesan filosofis tentang kesombongan, kekuasaan, dan keadilan ilahi. Atlantis menjadi simbol peradaban ideal yang hancur karena kesalahannya sendiri. Tapi, apakah ini akhir dari ceritanya? Ternyata tidak. Sejak abad ke-19, kisah Atlantis bangkit kembali, bukan sebagai filosofi, tetapi sebagai sebuah misteri sejarah. Banyak orang mulai percaya bahwa Atlantis benar-benar ada dan mencoba mencari lokasinya. Salah satu teori yang paling populer menghubungkan Atlantis dengan peradaban Minoa di Pulau Kreta. Peradaban ini tiba-tiba runtuh sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, bersamaan dengan letusan gunung berapi Tara di Pulau Santorini. Tsunami dan hujan abu dari letusan ini diyakini menghancurkan kota-kota Minoa, mirip dengan deskripsi Plato tentang kehancuran Atlantis. Kemiripan ini sangat menarik. Para arkeolog di Santorini menemukan sisa-sisa kota kuno Akrotiri yang terkubur dalam abu vulkanik. Kota ini memiliki bangunan bertingkat, sistem drainase canggih, dan lukisan dinding yang indah, menunjukkan peradaban yang sangat maju pada masanya. Apakah mungkin Plato mendengar kisah tentang letusan tawa yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mengadaptasinya menjadi kisah Atlantis? Ini adalah kemungkinan yang sangat kuat. Namun, ada juga teori lain yang menunjuk ke lokasi yang berbeda. Beberapa peneliti menyarankan bahwa Atlantis berada di Samudra Atlantik, seperti yang disebutkan Plato. Ada yang mengklaim struktur geologis aneh di dasar laut, seperti formasi Bimini Road di Bahama, adalah sisa-sisa jalan atau tembok Atlantis. Namun, para ahli geologi umumnya setuju bahwa formasi batuan ini adalah fenomena alam biasa. Teori lain yang lebih liar bahkan menempatkan Atlantis di Antartika, dengan asumsi bahwa pergeseran kutub bumi membuat benua es itu dulunya beriklim hangat. Ada juga yang mengaitkannya dengan peradaban kuno di Spanyol, Irlandia, atau bahkan Indonesia, berdasarkan interpretasi ulang teks-teks kuno dan penemuan arkeologis lokal. Setiap teori memiliki pendukungnya sendiri, masing-masing dengan argumen dan bukti yang mereka yakini. Seiring berjalannya waktu, misteri Atlantis semakin dalam dan melahirkan berbagai teori konspirasi yang luar biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah bahwa Atlantis bukanlah sekadar peradaban maju, tetapi rumah bagi teknologi alien atau bahkan dihuni oleh ras manusia super. Konspirasi ini sering mengklaim bahwa para penyintas Atlantis berhasil melarikan diri sebelum bencana terjadi dan menyebarkan pengetahuan mereka ke seluruh dunia, menjadi dasar bagi peradaban kuno lainnya seperti Mesir dan Maya. Para pendukung teori ini menunjuk pada kesamaan dalam arsitektur piramida di berbagai belahan dunia sebagai bukti adanya tangan Atlantis. Mereka berpendapat bahwa teknologi untuk membangun struktur monumental seperti itu tidak mungkin dikembangkan secara mandiri oleh peradaban kuno. Pengetahuan ini, kata mereka, adalah warisan dari Atlantis. Bahkan, ada yang percaya bahwa teknologi canggih Atlantis, seperti kristal energi atau pesawat terbang kuno, masih tersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan kembali. Legenda segitiga Bermuda juga sering dikaitkan dengan Atlantis. Teori ini berspekulasi bahwa hilangnya kapal dan pesawat di area tersebut disebabkan oleh sisa-sisa teknologi Atlantis yang masih aktif di dasar laut. Kristal energi raksasa yang dulunya memberi daya pada kota, kini malfungsi dan menciptakan anomali elektromagnetik yang berbahaya. Tentu saja, ini semua adalah spekulasi liar tanpa bukti ilmiah yang kuat. Lebih jauh lagi, beberapa kelompok spiritual dan gerakan zaman baru percaya bahwa Atlantis adalah pusat kekuatan spiritual kuno. Mereka mengklaim bahwa penduduk Atlantis memiliki kemampuan psikis yang luar biasa dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Kehancuran mereka adalah pelajaran spiritual bagi umat manusia tentang bahaya penyalahgunaan kekuatan dan materialisme. Beberapa orang bahkan mengklaim dapat berkomunikasi dengan roh Atlantis atau mengingat kehidupan masa lalu mereka di kota yang hilang itu. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah Atlantis nyata?
Dari sudut pandang sejarah dan sains, bukti keberadaan Atlantis seperti yang digambarkan Plato sangatlah minim, bahkan tidak ada. Sebagian besar akademisi setuju bahwa itu adalah ciptaan sastra Plato. Namun, sebagai sebuah legenda, Atlantis telah membuktikan daya tariknya yang luar biasa selama ribuan tahun. Kisah Atlantis menyentuh sesuatu yang mendasar dalam diri kita, kerinduan akan masa lalu yang gemilang, ketakutan akan kehancuran, dan harapan akan penemuan kembali kebijaksanaan yang hilang. Baik sebagai alegori filosofis, inspirasi dari bencana nyata seperti letusan Tara, atau subjek teori konspirasi yang menarik, Atlantis akan terus hidup dalam imajinasi kita. Ia adalah simbol dari potensi terbesar umat manusia sekaligus peringatan akan kelemahan kita. Misteri ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya, dan justru itulah yang membuatnya begitu abadi dan mempesona. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten misteri dan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.